Shalom teman-teman, selamat datang di 1BM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, dan share, biar teman-teman yang lain juga terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online, mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan khusus untuk ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Teman-teman bisa mempersiapkan roti atau biskuit dan juga teh atau sirup sebagai ganti perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Haleluya. Apa kabarnya teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di sini? Baik semua? Kita percaya bahwa kita punya Allah yang setia dan benar. Bahkan dia tak akan pernah meninggalkan sedetik pun bagi kita. Amin. Mari itu kita bersorak serukan namanya. Mari sama-sama kita katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari samakan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Selalu bersamaku. Tuhan yang mulia. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Yes, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia. Dan benar. Tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey, 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 hey. Haleluya. Haleluya. Amin. Hai teman-teman yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau yang telah mengenal kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas setiap kami Tuhan.
Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Karena kuasa-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Dari dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan, kuasa itu masih sama bagi kami saat ini Tuhan. Karena Engkaulah penyelamat kami Yesus. Engkaulah sumber kehidupan kami Yesus. Berada dalam dekat-Mu kami tenang Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami merasakan hidup Yesus. Sama-sama katakan, inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, padamu kami berserah Yesus, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat padamu, kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai. Padamu kami berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kami berserah kepadamu Tuhan, karena Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kami berserah
Walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun lembah di sisi kami, dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Kepadamu kami rasakan ketenangan itu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami kerasakan damai-Mu Yesus Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, hanya dekat padamu saja Yesus. Damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber pengharapan. Percaya padamu,
Tuhan. Kau yang rela mengorbankan kasih-Mu Tuhan atas seluruh dunia ini Tuhan. Tak memandang kami siapa Tuhan, Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas korban penyelamatan-Mu Tuhan. Kami dapat hadir di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Sebab itu kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang mulia. Dapat apa yang kami balaskan kepadamu Tuhan, sekalian puji dan penyembahan. Hanya dapat apa yang kami balaskan Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Hanya sesembahan kami yang kami naikkan. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab itu kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang perkasa. Kuasa-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Kau membebaskan belenggu-belenggu hidup kami Tuhan. Kau liburkan jiwa-jiwa yang tersakiti Tuhan. Kami mau Tuhan hidup bersama-Mu Tuhan. Ini deklarasi kami Tuhan. Kami mau hidup bersama-Mu Tuhan. Setiap waktu, setiap jam, setiap detik Tuhan hanya bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Nama-Mu ditinggikan, Kau mulia. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Yes Jesus, we give you Lord. I believe in you Lord, I believe in you Lord. Kami perlu kehadiran-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Engkau Tuhan. Mari tinggikan nama-Mu Tuhan. Atas segala kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk menjalani hidup-hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang telah tercurah atas setiap kami Tuhan. Sebab itu kami dapat bebas dan lepas dari belenggu-belenggu itu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya
segala pujian dan penyembahan yang kami dapat naikkan Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih kami Tuhan. Karena kami punya Allah seperti-Mu Yesus Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari teman-teman, mari sama kita katakan, segala pujian dan syukur hanya layak bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita nyatakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Shalom. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, saya percaya siang ini di hari-hari Paskah ini, saya percaya engkau dalam keadaan luar biasa. Kita masih dalam suasana Paskah, dan hari ini ada pesan Paskah buat anak-anak muda semua. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang jadi pesan Tuhan, mari katakan sama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, hari ini juga saya mau sampaikan, kita akan ada perjamuan suci. Jadi tolong disiapkan roti dan anggur, ya. Tolong siapkan roti dan anggur, nanti kita akan masuk dalam perjamuan suci. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dia tidak langsung naik ke surga. Alkitab mencatat ada masa 40 hari. Ya, ada masa 40 hari dia masih ada di muka bumi ini. Apa yang dia lakukan? Dikatakan dan ditulis oleh Alkitab, dia mengunjungi atau dia menjumpai murid-muridnya. Kenapa dia menjumpai murid-muridnya? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa dia itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang menang, dia Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Yang kedua, dia rindu memulihkan keadaan murid-muridnya. Karena pada waktu Yesus mati, banyak murid-muridnya yang tergoncang. Mereka tergoncang, terluka, dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus rindu menjumpai mereka dan memulihkan mereka. Dan saya berdoa hari ini, saudara, inilah masa-masa di mana Tuhan Yesus setelah kemarin hari Minggu bangkit dari kematian, ini masa-masa di mana Tuhan akan mengunjungi murid-muridnya. Dan saya berdoa, anak-anak muda yang mengikuti program ini adalah anak-anak muda yang disebut murid-murid Tuhan. Dan siap untuk menerima lawatan Tuhan, menerima kunjungan Tuhan. Nah, hari ini saya mau share tentang perjumpaan Tuhan dengan salah satu muridnya. Tetapi bukan peristiwa setelah dia bangkit, tapi peristiwa di mana sebelum dia mengalami kebangkitan atau kematian. Mari kita buka Lukas pasal 19
ayat 1 sampai dengan ayat 10, satu ayat yang terkenal, cerita yang sangat terkenal. Kita di situ melihat judul dari Alkitab kita adalah Sakeus. Kenapa saya ambil cerita ini? Karena Sakeus ini masuk golongan orang-orang muda. Dia mengalami keadaan yang begitu luar biasa secara materi dan kedudukan di usianya yang muda. Tapi mari kita lihat bagaimana kehidupan dia begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang punya status sosial yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, tetapi mari kita lihat bagaimana hidupnya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yang percaya katakan, amin. Nah saudara, kalau saudara membaca Alkitab, maka ada 2 kota yang sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu Betania, yang kedua ini Yeriko. Ini adalah salah satu kota yang sering dikunjungi Tuhan Yesus. Dan di Lukas pasal 19 itu adalah kunjungan yang terakhir kali Yesus masuk ke Yeriko, dan setelah itu dia menuju ke Yerusalem dan akhirnya dia mati di Yerusalem. Nah, yang perlu saya ceritakan di sini yang pertama adalah Yeriko itu kota yang sangat penting pada waktu itu. Itu adalah kota ekspor, kota perdagangan, pusat produksi, ekspor balsem, itu sangat terkenal di sana. Dan kedudukan Sakeus sebagai seorang pemungut cukai itu penting sekali di sana. Karena itu kota perdagangan. Karena apa? Karena kenapa saya katakan penting? Karena pekerjaannya menghasilkan uang yang sangat besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Sakeus itu berlimpah dengan kekayaannya, tapi dia mengalami masalah yang sangat serius. Sekali lagi, sekalipun dia punya kedudukan yang tinggi, dia punya status sosial yang tinggi, kekayaan yang melimpah, tapi dia punya masalah yang serius. Apa masalahnya? Dia mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin juga karena postur tubuhnya pendek, tetapi juga karena pekerjaannya. Saudara tahu seorang pemungut cukai itu adalah seorang yang bekerja, ya memeras, mengambil cukai, mengambil pajak orang-orang sebangsanya, orang Israel, untuk diserahkan kepada penjajahnya. Jadi waktu itu orang Yahudi sedang dijajah oleh orang Romawi. Sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus ini bekerja untuk orang Romawi. Dengan pekerjaan adalah mengambil pajak daripada orang-orang sebangsanya. Oleh karena itulah dia ditolak, dia dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara bisa lihat tadi di ayat 3-4. Waktu dia mau berusaha untuk melihat Yesus, dikatakan ayat 4, bukan hanya badannya pendek, tetapi orang banyak itu menghalang-halangi dia. Sengaja menghalang-halangi, tidak memberi jalan ya untuk dia bisa melihat Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik.
Ya, tetapi Yesus menyebut, ini yang menarik, menyebut Sakeus ini anak Abraham. Ya, ayat 9. Dikatakan bahwa Sakeus ini anak Abraham. Apa artinya? Artinya bahwa orang yang disebut anak Abraham itu adalah orang yang menerima kasih karunia Allah. Di Alkitab, Yesus menyebut seseorang anak Abraham itu hanya kepada dua orang. Yang pertama, perempuan yang dirasuk roh jahat selama 18 tahun sehingga bungkuk punggungnya. Dan yang kedua, Sakeus ini. Dan saya berdoa hari ini, saudara. Anak-anak muda yang sedang mengikuti program ini. Engkau adalah anak-anak yang disebut anak-anak Abraham. Alkitab berkata engkau anak-anak Abraham. Karena engkau juga berhak menerima kasih karunia Allah. Yang setuju katakan, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Yang kedua yang menarik buat saya, ini perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Begitu Sakeus ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya mengalami perubahan yang radikal. Coba lihat ayat 8. Dia berkata begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Ini bukan karena Tuhan yang minta ya. Ini akibat daripada dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya berubah secara radikal. Coba bayangin saudara. Setengah dari hartanya diberikan pada orang miskin. Lalu dikatakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan itu diperkirakan untuk mengembalikan dari orang yang pernah dia peras dikembalikan 4 kali lipat. Itu setengah lagi dari hartanya. Jadi saudara bayangkan habis-habisan dia dengan Tuhan. Dan saya berdoa buat anak-anak muda. Pada waktu engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu berubah. Radikal. Perubahannya itu radikal. Enggak setengah-setengah lagi. Ada perubahan yang radikal dalam kehidupanmu. Engkau semakin menyala-nyala mengasihi Tuhan. Engkau semakin mati-matian untuk Tuhan. Engkau semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk hidupmu dipakai jadi berkat buat banyak orang. Ingat, sekarang ini dunia sedang dalam kegelapan karena pandemi. Dan butuh orang-orang yang rindu, yang mau, anak-anak muda yang mau dipakai secara radikal untuk jadi berkat buat banyak orang. Nah, di mana letak rahasianya? Yang pertama, ada 2 saja. Yang pertama, di ayat yang ketiga sampai 4, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya berubah secara radikal. Ayat 3 dan 4 dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka perhatikan ini, berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, perhatikan kata berusaha untuk melihat. Nah, saudara, pada waktu dia dengar Yesus masuk, ya mungkin dalam pikirannya,
ini timingnya, aku harus ketemu. Mungkin dia sudah dengar berapa kali Yesus masuk pada waktu itu. Dan itu adalah memang timingnya dia untuk ketemu. Karena kalau dia tidak mau ketemu saat itu juga, maka dia tidak akan pernah ketemu lagi. Karena itu kunjungan Yesus yang terakhir. Setelah itu Yesus mati. Nah, perhatikan kata ini saudara. Ia berusaha. Dia punya halangan. Ada 2 halangan untuk bisa ketemu. Yang pertama badannya pendek. Yang kedua orang banyak menghalang-halangi dia untuk ketemu. Tapi kata ia berusaha untuk melihat, itu ditulis dalam bahasa Yunaninya dengan kata seteo. Seteo ini artinya continually action in the past. Continually action in the past itu artinya kerinduan yang terpendam sudah lama sekali. Satu kerinduan, satu action yang sebetulnya sudah lama sekali dia pendam dan dia kerjakan, dia usahakan terus menerus. Gimana caranya supaya waktu itu dia bisa ketemu. Dia rindu untuk membangun hubungan dengan Yesus. Dia rindu untuk mengenal lebih lagi tentang Yesus. Dan itulah kenapa sebabnya Yesus nggak tahan waktu itu untuk meresponi Sakeus. Karena Yesus melihat ada continually action in the past. Satu kerinduan yang terpendam yang sudah begitu lama sekali. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Bukan Tuhan yang melihat apa yang nampak dari luar. Mungkin kau merasa hari-hari ini sepertinya terbatas. Keadaanmu terbatas, kondisimu terbatas. Tapi mari coba lihat apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau betul-betul merindukan untuk berjumpa dengan Dia? Adakah kerinduan yang begitu terpendam, hasrat yang begitu kuat untuk berjumpa dengan Dia? Saya kasih tahu, kalau itu ada padamu, Dia Tuhan yang rindu menjumpai engkau. Mungkin kau berkata ada banyak halangan, Pak. Tapi mari jujur, lihat hatimu. Mungkin kau berkata dosaku terlalu besar. Mungkin kau berkata waktuku nggak banyak. Tapi mari kita jujur, adakah kerinduan? Kalau saudara betul-betul ada kerinduan, saya percaya sekalipun dosamu besar, kau akan datang dan kau akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata jika seorang mengaku dosanya, ia setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni dosanya dan memulihkan keadaannya. Jangan pernah berkata waktuku nggak ada, Pak. Seorang yang sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan seseorang, dia pasti akan memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk orang itu, termasuk juga waktunya. Kalau saudara, anak-anak muda engkau sungguh-sungguh hari ini rindu datang sama Tuhan. Engkau berkata, Tuhan aku rindu, aku mau kembali. Aku mau kembali, aku mau ngalami kembali kasih yang mula-mula. Ayo, berapa banyak saudara yang rindu? Saya percaya kasih karunia Tuhan masih ada sampai hari ini. Dia Tuhan tetap yang sama, yang rindu menjumpai kalian semua. Mari yang rindu berjumpa dengan Dia, angkat tanganmu, katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar. Ayo angkat tanganmu yang rindu, jangan berdiam. Pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yang kedua, ini yang luar biasa. Tuhan itu benar-benar Tuhan yang melihat hati, saudara. Dia nggak melihat berapa besar dosanya Sakeus, berapa jahatnya dia. Tapi dia lihat ada hati yang sungguh-sungguh rindu untuk ketemu, untuk mengalami dia secara pribadi. Dia tahu keadaan Sakeus yang sebenarnya. Nah saudara, ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu di mana Sakeus memanjat pohon, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku, kata bersama-sama, bukan aku mau menumpang, tapi aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ini menjadi titik balik buat kehidupan Sakeus. Ini menjadi apa ya? Menjadi satu ungkapan atau satu kenyataan bahwa Tuhan yang rindu dia dijumpai, dia adalah Tuhan yang betul-betul Tuhan yang penuh kasih dan betul-betul ngerti apa yang jadi kerinduan hati anak-anaknya, apa yang jadi kebutuhan anak-anaknya. Sakeus berlimpah dengan kekayaan, dia punya status sosial yang begitu tinggi, tapi dia miskin dengan yang namanya penerimaan atau kasih. Dia banyak mengalami penolakan, oleh karena itu Tuhan, kata-kata Tuhan ini betul-betul menyentuh hatinya. Karena inilah yang selama ini dia butuhkan, yaitu penerimaan dari orang lain. Dan kata-kata Yesus, aku harus menumpang di rumahmu, itu satu bentuk kasih Yesus. Ya, yang tidak kompromi dengan dosa, tetapi tidak menghakimi. Dan di dalamnya ada pengampunan buat dia. Saya percaya saudara, kalau engkau benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka engkau akan dapatkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Kalau engkau mengalami dalam hidupmu, engkau benar-benar mengandalkan Tuhan dan rindu untuk mengalami Tuhan sendiri. Percayalah, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Mungkin tidak banyak orang ngerti tentang keadaan saudara. Tidak banyak orang bisa ngerti tentang apa yang paling dalam kehidupan saudara. Tapi dengar hari ini, ada pribadi yang sangat mengerti akan keadaanmu. Dan dia rindu setelah bangkit dari kematian menjumpai engkau. Hari ini pertanyaannya, apakah engkau punya kerinduan yang besar untuk kau berjumpa dengan dia? Untuk kau mau kembali kepada dia? Untuk kau mau datang kepada dia? Seperti Sakeus, Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dia perlu mengalami penerimaan. Dan pada waktu Yesus berkata, aku harus menumpang ke rumahmu, itu membuat hidupnya berubah. Dia menemukan jawaban apa yang selama ini dia butuhkan. Dan itu mengakibatkan pertobatan, perubahan hidup yang sangat radikal. Dan saya hari ini berdoa buat semua anak muda yang sedang mengikuti program ini. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Doa saya, hidupmu berubah, keadaanmu berubah. Ada perubahan yang radikal dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang cari anak-anak muda untuk dipakai menggenapi amanat agung, jadi berkat, jadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Mari tutup Alkitab. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik sudah siap dengan roti dan anggur? Anak-anak muda semua sudah siap? Mari sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, periksa hati kita. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun terlebih dahulu. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, mari lepaskan pengampunan. Saya beri waktu untuk kita berdoa selama 1 menit ini. Periksa hatimu, minta ampun sama Tuhan kalau ada dosa. Oralama takara, syabaralama takara. Oralama, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesombongan kami, ampuni keegoisan kami. Kuduskan kami pagi siang ini Tuhan, supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami rindu, waktu kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kami beroleh berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sekarang kami mau menerima, menikmati tubuh dan darah-Mu. Mari sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Oralamata karalamata. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari sekarang angkat kedua tanganmu. Terimalah kesembuhan buat yang sakit. Terimalah kelepasan buat yang terikat. Terimalah pemulihan buat yang terluka. Terima mujizat hari ini. Terima kuasa kebangkitannya. Terima. Terima kuasa tubuh dan darahnya. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oralamata karalam. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Yang pertama, mulai di tanggal 2 Mei 2021, ibadah 1PM akan dilaksanakan secara onsite. Jadi teman-teman bisa hadir ke GBI Crown Palace dan mengikuti bersama-sama ibadah tersebut. Atau teman-teman tetap bisa live streaming jam 1 siang di YouTube channel GBI Crown Palace. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Ialah berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kalian semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.